Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khotib dari kelas A18 dengan NIM 22811300891. Saya berasal dari Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Bondowoso, Kecamatan Maisan, Desa Pakuniran. Baik, di sini saya akan membahas pengertian, objek, kajian, tujuan, fungsi usul fikih, yang dimana diantaranya pengertian usul fikih membahas konsep dasar hukum Islam. Objek kajian meliputi dalil-dalil hukum, metode penentuan hukum, dan prinsip-prinsip hukum Islam. Tujuan usul fikih juga adalah memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam dengan benar. Fungsi usul fikih adalah sebagai landasan dalam mengambil keputusan hukum dalam agama Islam kita. Yang di mana prinsip metode usul fikih digunakan untuk menganalisis dan memahami hukum Islam dengan baik. Perkembangan usul fikih telah melahirkan berbagai konsep pandangan yang berbeda, dan di sini juga ada kesimpulan adalah penting dalam memahami hukum Islam secara mendalam. Baik, kita akan lanjut untuk yang pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian usul fikih. Di mana pengertian usul fikih di sini, pengertian usul fikih di sini studi tentang metode, prinsip, dan sumber hukum Islam yang digunakan untuk memahami dan menerapkan hubungan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Usul fikih membahas tentang prinsip hukum Islam, termasuk cara menemukan hukum dari sumber-sumber primer seperti hadis, Al-Quran, ijma, dan qiyas. Ya. Baik, yang kedua di sini saya akan menjelaskan tentang objek kajian usul fikih, yang dimana di sini kajian usul fikih ada 3. Yang pertama di sini sumber hukum dengan semua seluk-beluknya, yang dimana sumber hukum seluk-beluknya di sini dapat saya jelaskan adalah tempat kita dapat menemukan atau menggali hukum. Sumber hukum dapat dibagi menjadi beberapa jenis, termasuk sumber hukum Islam dari sumber hukum positif di Indonesia, yang dimana sebagai berikut. Yang pertama yaitu sumber hukum dari Al-Quran, di mana Al-Quran di sini kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, tulisannya yang berbahasa Arab. Kenapa berbahasa Arab? Karena Nabi kita menggunakan bahasa Arab dengan perantara malaikat Jibril. Yang kedua di sini sumber hukum Islam menggunakan hadis, di mana hadis berfungsi sebagai penguat, sebagai pemberi keterangan, sebagai pentaksis keumuman, dan membuat hukum baru yang ketentuannya tidak ada di dalam Al-Quran. Yang ketiga di sini ijma, yang dimana ijma salah satu metode
dalam menentukan atau menetapkan hukum atas segala permasalahan yang tidak dapat di dalam Al-Quran atau sunnah atau hadis. Yang keempat di sini ada kias, di mana kias analogis atau perbandingan antara dua hal berbeda namun memiliki kesamaan dalam hukum. Baik, sumber hukum memiliki peran penting dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku di suatu negara. Misalnya di negara kita ini, negara Indonesia. Dengan memahami seluk-beluknya ini, jadi kita dapat memacu atau memberikan atau memacu kepada 4 sumber hukum tersebut, yaitu Al-Quran, hadis, ijma atau qiyas. Kita dapat memahami bagaimana hukum dibuat dan diimplementasikan. Baik, yang kedua di sini metode pendayagunaan sumber hukum atau metode penggalian hukum dari sumbernya. Di mana di sini saya dapat menjelaskan metode penggalian hukum dari sumbernya adalah cara untuk menggali hukum dari sumbernya. Berikut saya paparkan. Yang pertama, 1. Metode istinbat, di mana metode ini kita dilakukan dengan 3 cara, yaitu melihat aspek kebahasaan, mengkaji maka syariah atau tujuan hukum, dan penyelesaian beberapa dalil-dalil yang secara lahiriah atau bertentangan. Yang kedua di sini kias, metode kias, di mana metode ini analogis dan perbandingan antara dua hal yang berbeda namun memiliki kesamaan hukum. Yang ketiga di sini ijma, di mana ijma ini metode dalam penetapan hukum atas segala permasalahan yang tidak dapat diada atau di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Yang keempat, metode taklid, di mana metode ini mengikuti pendapat para ulama yang dianggap memiliki otoritas dalam bidang hukum. Yang kelima di sini istibhab, metode ini mengasumsikan bahwa suatu hukum masih berlaku sampai ada bukti yang menunjukkan sebaliknya. Nah, di semua metode ini dapat kita kajikan penting untuk memahami seluk-beluk sumber hukum dan memahami metode-metode yang digunakan untuk menggali hukum dari sumbernya. Dengan memahami metode tersebut, kita dapat menemukan hukum yang berlaku di suatu negara, terutamanya negara kita, negara Indonesia. Yang ketiga, di sini objek kajian usul fikih, persyaratan orang yang berwenang melakukan istinbat dengan semua permasalahan. Nah, di sini dapat saya paparkan. Yang pertama, menguasai ilmu bahasa Arab. Tentunya kita harus menguasai bahasa Arab, karena tidak menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa lain, bahasa Inggris. Kenapa? Al-Quran berbahasa Arab dan Sunnah juga diucapkan oleh Nabi berbahasa Arab, tidak menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya. Jadi intinya kita harus berbahasa Arab. Yang kedua, mengetahui tentang Al-Quran, pengetahuan tentang nasik atau maksud. Yang ketiga, mengetahui tentang ahli sunnah, dan baik sunnah qauliyah, fi'liyah maupun tarkiyah terhadap objek bahasa. Yang keempat, mengetahui masalah-masalah yang telah disepakati dan yang masih diperselisihkan.
Yang kelima di sini mengetahui tentang kias atau kaidah-kaidah kias dan cara ditempuh ulama salafuh atau salih dalam menetapkan illah sebagai dasar pembinaan hukum fiqhiyah. Nah, di situ yang dapat saya jelaskan untuk objek kajian usul fikih yang ada 3 tersebut. Kita lanjut pembahasan yang ketiga, yaitu tujuan usul fikih. Di sini tujuannya adalah memahami menerapkan prinsip hukum Islam dengan benar dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan mempelajari usul fikih, seorang dapat memiliki pengetahuan yang mendalam dalam memahami dan mengamalkan hukum Islam secara tepat dan sesuai dengan tuntunan agama Islam. Yang keempat yaitu fungsi usul fikih, di mana fungsi dari usul fikih adalah berbagai landasan dalam mengambil keputusan hukum dalam agama Islam, di mana usul fikih memberikan prinsip yang digunakan dalam memutuskan masalah perdata, pidana, dan rumah tangga berdasarkan hukum Islam. Dengan memahami prinsip usul fikih, seseorang mengambil putusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Yang keempat, di sini saya akan menjelaskan prinsip metodologi usul fikih, yang dimana di sini dapat saya jelaskan metode usul fikih digunakan untuk menganalisis dan memahami hukum-hukum Islam dengan lebih baik. Prinsip ini melibatkan konsep seperti istihsan atau penilaian berdasarkan kemanfaatan atau kesinambungan hukum dan masalah kemaslahatan umum. Dengan menggunakan prinsip ini, penentuan hukum dan usul fikih menjadi lebih sistematis dan struktural. Yang kelima di sini perkembangan usul fikih. Perkembangan usul fikih telah melahirkan berbagai konsep dan pandangan yang berbeda, di mana para ulama usul fikih dari berbagai mazhab dan periode waktu pengembangan pendekatan metodologi yang berbeda untuk menginterpretasikan dan memahami hukum Islam. Hal ini menjadi pengajian usul fikih sebagai penting dalam tradisi keilmuan Islam. Baik, dari penjelasan yang di atas, kelima penjelasan di atas, dapat saya simpulkan di sini usul fikih adalah bidang studi yang membahas tentang metode, prinsip, dan sumber hukum Islam, di mana pengertian objek kajian, tujuan, fungsi usul fikih penting dalam memahami dan menerapkan hukum Islam dengan benar. Prinsip metode usul fikih membantu dan analisis dan pemahaman hukum Islam. Perkembangan usul fikih telah menghasilkan konsep pandangan yang beragam. Demikian yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekeliruan, di mana saya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kekeliruan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.